Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang kita senantiasa memujinya, memohon ampunan dan pertolongannya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari kesalahan, dari kejelekan yang kita lakukan tiap hari. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dalam agama Islam ini, maka fala mudilla lahu, tidak ada satupun manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang disesatkan Allah Azza wa Jalla, dia tidak memilih agama Islam tapi memilih agama selain agama Islam, maka tidak satu pun manusia yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Kama qala Allah Ta'ala di kitabul karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam beragama Islam. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Huda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam kesempatan malam hari ini, jujur pada diri saya yang penuh dengan kangen bapak-bapak sekalian yang hampir 2 bulan kita tidak bertemu dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kepada kita kesehatan, istiqomah iman kita, karena jujur 2 bulan yang lalu hampir nyaris semua daerah Allah memberikan ujian dengan wabah. Entah itu apa namanya, corona atau tidak corona, yang jelas Allah berikan wabah penyakit. Dan sungguh pula kita bersedih, sebagian saudara-saudara kita sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Tentunya kematian itu bukan disebabkan penyakit corona. Siapapun kita tinggal tunggu giliran, kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya kematian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wahidan, cukuplah kematian saudara kita sebagai nasihat persiapan kita untuk akhirat, agar kita tidak terlena, agar kita tidak asik merasa nyaman hidup di dunia ini, apalagi merasa sudah mendapatkan tiket masuk surga. Karena tidak satu pun di antara kita sudah ada tiket masuk surga belum, siapapun orangnya. Kita di dunia ini hanya untuk menumpuk amal kebaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan mereka di tempat Jannatul Firdaus, dan insya Allah
tanda-tanda husnul khatimah, yaitu di akhir hidupnya penuh dengan kebaikan. Di akhir hidupnya dia ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya jamaah Allah Azza wa Jalla, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur. Kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Kita mati dalam keadaan penuh dengan lumpur dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Kalian ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa kalian pasti akan mati. Walau kanu fi burujin musyayyada, walaupun mereka di tembok yang sangat kokoh, tinggi, tidak ada satupun angin yang bisa masuk, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk. Kalau Allah sudah takdirkan meninggal. Belum kemarin ada tetangga, dia paling takut dengan corona, sampai dia sepanjang bertahun-tahun dia tidak pernah menjenguk orang tuanya karena saking takutnya. Memang musibah ini. Corona memutus tali silaturahmi, corona memutus kehidupan manusia, bahkan memporak-porandakan ekonomi. Alhamdulillah. Dia sudah beli tiket, ingin berangkat ke orang tuanya, tapi Allah takdirkan lagi meninggal dalam keadaan mendadak tanpa sakit. Padahal dia takutnya sangat luar biasa. Di rumah terus gak pernah keluar, tapi Allah takdirkan lagi. Dan siapapun kita pun sama seperti itu. Makanya kita tidak boleh berangan-angan, ya melampaui batas kehidupan saya itu harus gini-gini, tidak. Angan-angan kita akhirat. Angan-angan kita akhirat. Karena angan-angan akhirat itu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, bekal hidup kita untuk di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Bekal ini sangat mudah sekali. Semua kita pasti bisa mengerjakannya. Karena ketahuilah, inna ahlul kubur la yanamu wa kanu hayatun abadan. Penghuni kuburan tidak pernah tidur. Di kuburan itu tidak tidur. Di alam barzakh tidak tidur. Tidur di dunia aja kita bisa tidur. Kita bisa tidur di dunia aja. Di alam barzakh tidak tidur. Sampai nanti tunggu yaumul qiyamah. Makanya kita butuh bekal. Dan bekal ini semua kita bisa. Bekal ini mengalir terus sampai kita wafat. Jadi amalan-amalan yang bisa mengalir sampai kita wafat. Kata Nabi SAW, termasuk disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu ila thalatha. Apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah,
sedekah yang kita keluarkan. Sedekah itu tidak dilihat dari banyak uang yang dia keluarkan, tidak, tapi dilihat dari keikhlasan kita. Kita sedekah 5.000 lebih baik dibanding 1 triliun, tapi dia tidak ikhlas. Kenapa? 1 triliun yang dia keluarkan gugur, pahalanya tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kualitas diterimanya amal seseorang kan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, bukan ridha manusia. Sedekah jariyah, sedekah jariyah itu sifat yang permanen. Permanen juga bukan hanya bangunan, tapi juga makanan. Makanan yang kita hidangkan, makanan yang kita beri kepada orang yang sangat butuh makanan. Ini juga bagian sedekah jariyah. Kenapa? Karena masuk ke perutnya. Sedekah jariyah juga akan yahdumul harum min alil kubur, akan meredam panasnya siksaan alam kubur. Masya Allah. Orang yang gemar sedekah akan meredam panasnya alam kubur. Makanya boleh kita bersedekah diniatkan untuk siapa? Orang tua kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Kemudian jamaah Allah Azza wa Jalla, sedekah jariyah seperti di masjid ini, insyaallah taala mudah-mudahan bulan depan sudah ganti keramiknya. Keramiknya udah dikasih, ya kan? Biaya angkutnya udah ada. Ya, Masya Allah, cepet banget ini. Padahal baru 2 minggu berasa, ya, 2 minggu sebulan. Dana tukangnya sudah ada, kurang dikit berapa? 7 juta berapa? Mudah-mudahan jamaah ini berlomba-lomba. Kita galang 100.000 buat 1.000 orang, 10 juta. 100.000 buat 1.000 orang. Insyaallah ta'ala. Jamaah Allah Azza wa Jalla, sedekah jariyah yang paling besar yaitu sedekah untuk ibadah ketaatan kepada Allah, termasuk masjid. Ya. Ibu, bapak ngasih 1 sak semen masjid itu berharga. 1 sak semen masjid berapa? 50.000. Kasih, taruh 1 sak semen. Ya. Dan ini mengalir terus sampai kita wafat. Selama masjid ini dipakai, terus akan mengalir dan akan meredamkan siksaan alam kubur. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan termasuk meredamkan siksaan alam kubur, karena kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau dapat siksa kubur. Yaitu termasuk diantaranya istighfar. Banyak istighfar anaknya, saudaranya untuk orang yang sudah meninggal. Setiap istighfar istrinya, suaminya, anaknya akan meredamkan siksa alam kubur. Maka istighfar itu minta ampun kepada Allah untuk saudara kita yang sudah meninggal. Atau dengan berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului di atas keimanan. Sababuna bil iman. Perhatikan, yang mereka mendahului di atas keimanan, yaitu Muslim. Ya. Kalau kita doakan ini, insya Allah, jangan lupa saudara-saudara kita, doakan sujud ketika kita sujud, ketika kita ruku, ya, karena aqrabu ilallah fil ruku was sujud. Kita dekat dengan Allah itu waktu ruku dan waktu sujud. Maka fa'aktir doa fil ruku was sujud. Perbanyak kita doa kepada Allah di waktu ruku dan waktu sujud. Doakan untuk diri kita keselamatan. Doakan untuk keluarga kita keselamatan dunia akhirat. Doakan orang tua kita, ya. Doakan saudara-saudara kita. Maka baik lama waktu sujud. Jangan langsung ditarik gitu. Terutama di qiyamul lail di malam hari. Doakan. Kemudian jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, yang kedua, amalan yang bisa mengalir terus sampai kita wafat dan tidak terhenti dan tidak terputus. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari. Belajar ilmu. Alhamdulillah, di masjid ini ada majelis ilmu, baik kajian ibu-ibu muslimah maupun bapak-bapak, ya. Terus kita belajar sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Menuntut ilmu tidak ada batasannya. Demi Allah, Pak, ketika saya belajar di Mekah, itu di depan orang-orang yang belajar itu orang-orang di atas umur 60 tahun. Umur 50-60 tahun. Saya paling muda. Ketika itu umur 30 tahun. Jadi Masya Allah, di masjid itu. Jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ilmu itu tidak ada batasannya. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan berikan furqanan, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena Al-Quran yang Allah turunkan harus digali. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dipelajari. Maka kita menimba ilmu dengan ustaz, menimba ilmu dengan kiai. Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan. Maka ketika orang dapat ilmu, alhamdulillah saya baru tahu, itu dia dapat ilmu. Dia baru sadar. Dan itu butuh proses. Tulus zaman, waktunya lama. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita terenyuh hatinya menghadap Allah Azza wa Jalla. Bukan ilmu yang membuat kita tidak pernah sholat, bukan ilmu yang membuat kita jauh dari Allah, seperti ilmu santet, ilmu sihir, ya, ilmu para dukun. Itu ilmu syaitan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu membuat kita itu rendah. Orang yang tunduk khusyuk
maka dia merasa hidup di dunia ini tidak ada apa-apa itu. Bahwa apa yang dia sudah lakukan tidak ada apa-apa itu. Maka sebaliknya, orang yang sudah merasa aman, sudah merasa cukup, ya saya ini sudah bawa tiket masuk surga, gak bakal masuk neraka. Alhamdulillah. Ya. Karena surga bukan punya ustaz, surga bukan punya kiai, surga bukan punya mbah kita, surga punya Allah. Maka kita berusaha mencari ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mencari ilmu, menuntut ilmu 2 kali perjalanan mengelilingi dunia. 2 kali perjalanan mengelilingi dunia. Bisa bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, 2 kali mengelilingi dunia. Gurunya 600. Kalau kita mah gurunya 1 udah. Saya mau paling anteng, paling seneng dah kalau gurunya Pak Sehu udah. Gak mau belajar sama yang lain kecuali Pak Sehu. Gak mau. Kita harus belajar, menggali. Kalau Allah, kalau Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ketika dia di kuburan, kullu qaulin, setiap perkataan manusia, setiap perkataan seseorang bisa diambil, bisa dibuang jauh-jauh. Ila hadzal qaul, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah azza wa jalla, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ilmu yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menggali ayat-ayat Allah azza wa jalla. Ya. Bu, di Turki ada seorang wanita berumur 84 tahun. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun dia menenun ayat Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka waktu tenunan yang dia buat itu 20 tahun. Beliau sudah meninggal sekarang di umur 86 tahun. Ini orang udah tua, perempuan Turki. Masya Allah. Itu Qurannya diabadikan di museum Masjid Nabawi. Dan tenunannya itu, ya kayak tenunan berarti kan pakai kain, ada kain, kemudian pakai benang gitu. Oh gede. Ya. Ini Masya Allah, tidak kurang sedikit pun ayat yang terlewati. Dan ini kekuasaan Allah. Seorang wanita bisa menulis Al-Quran dengan tenun makan waktu 20 tahun. Masya Allah. Kita bisa menghabiskan dunia aja tiap hari. Bapak Ibu sekalian Allah azza wa jalla. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ilmu dunia bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, al-waladul shalihun yad'u lahu. Kita mendidik anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah Pak. Berbahagialah kita yang punya anak saleh kalau doanya tidak
langsung untuk orang tuanya. Doakan orang tua kita, ya. Karena anak yang saleh sebagai pagar bara api nanti kelak yaumul qiyamah. Kemudian para ulama juga menjelaskan seperti Al-Imam Suyuti, dia mengatakan termasuk amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan bisa mengalir pahalanya sampai kita wafat, yaitu kita mewariskan mushaf Al-Quran, ya. Mushaf Al-Quran murah, beli mushaf taruh masjid Al-Huda taruh 5, masjid sana taruh 5, kumpulin mushaf Al-Quran. Harganya berapa? Bervariasi, ada yang 20.000, ada yang 30, ada yang bagus lagi, kan gitu. Kalau beli banyak murah, kan gitu. Itu ditaruh. Ini juga amalan yang bisa mengalir. Kenapa? Al-Quran itu dibaca, ya. Kemudian yang keempat termasuk diantaranya yaitu menggali sumur, bikin sumur. Musim kemarau kering, sulit. Nah, kita punya tenaga, kita nggak punya uang, tapi kita punya tenaga, gali sumur. Tinggal beli pipa patungan, ya. Beli jet pumpnya patungan. Air yang mengalir sumur ini terus mengalir pahala buat kita. Dipakai kaum muslimin, ya. Itu masuk amalan bisa mengalir untuk kita kelak di yaumul qiyamah dan bisa meredamkan panasnya siksa kubur dan siksaan api neraka jahanam. Kemudian kita nggak punya uang, kita punya tenaga, bikin semua. Satu bapak, satu hari, ya. Kemudian termasuk diantaranya orang yang menanam tumbuhan yang menghasilkan buah dan buahnya dibagikan kepada kaum muslimin. Ini masya Allah. Kita nanam tumbuhan. Kalau ini contohkan nanam korma. Kalau di sini nggak bisa korma lagi. Kelapa jangan dijual semua, ya. Apalagi jualnya kalau udah mentah. Ini goror, nggak boleh. Bapak Ibu, nggak boleh kita jual barang tumbuhan, ya. Entah itu sawah, entah itu mangga, posisinya masih mentah. Ini namanya gambling, istilah kitanya. Ini masih termasuk judi, goror. Kenapa? Pasti ada yang dirugikan. Kalau matang semua banyak, betul kurang teman, matang KB, gitu kan? Yang rugi siapa? Kita. Akhirnya apa? Kita nyesek. Gak boleh ada rugi, ya. Atau qadarullah udah dibayar, makanya busuk semua. Yang rugi siapa? Yang beli. Di sini ada goror. Goror itu ada bentuk penipuan. Gak boleh kita jual tumbuh-tumbuhan masih dalam keadaan mentah. Paham ya Pak? Ijon, kalau bahasanya ijon, ya. Walaupun sudah terbiasa, jangan. Kenapa?
pasti ada di situ ada untung rugi. Kalau untung rugi sama aja perjudian. Betul? Betul Bu? Sama aja kayak perjudian. Perjudian itu untung rugi. Bisa untung, bisa rugi. Ruginya kebelakang malah. Bisa betul kabeh ya. Kemudian zaman Allah Azza wa Jalla menanam pohon sampai tumbuh mangga, dibagikan, tumbuh lagi kasih. Ini mengalir terus, masya Allah. Bermanfaat untuk kaum muslimin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki yang sangat luar biasa. Kita di kampung ini masya Allah, ya, mau masak udah ada beras, nggak ada lauk ke sawah ambil apa? Ya, ngambil kangkung, ngambil bayam, enak. Padahal nanam Allah yang tumbuhkan, ya, nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Nanam Allah tumbuhkan. Kemudian amalan yang bisa mengatakan kita yaitu majelis ilmu. Masya Allah. Jangan sia-siakan nanti. Gemar membangun majelis ilmu, majelis zikir yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini akan terus mengalir kelak nanti yaumul kiamat. Ya. Jadilah yang Allah janjikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, tazawwaju. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran Karim, fatazawwaju fa inna ghaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan. Dan salah satu bentuk ketakwaan yaitu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, tadi amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, amalan-amalan yang bisa meredamkan siksaan kubur, amalan-amalan yang bisa membuat kita bahagia. Dan tentunya ketahuilah, innamal a'malu bil khawatim, semuanya amalan seseorang itu tergantung akhir hidupnya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, hati condong ketaatan kepada ya Allah. Jangan sampai kita futur, ya, nggak semangat lagi. Dulu kalau ke masjid sama suami sama istri, sekarang nggak ada suaminya, nggak ada istrinya, nggak semangat lagi. Jangan. Ya. Tetap kita semangat untuk ibadah, tetap kita semangat untuk mengaji, tetap kita semangat untuk berbakti, ya, untuk melakukan kebaikan. Ya, jangan sampai kita goyang iman kita. Ya. Kenapa? Kalau kita futur, kita tidak semangat lagi. Ya. Kalau kita berprasangka buruk dengan Allah, naudzubillah bidzalik. Ini Allah nggak adil. Suami saya sudah diambil. Allah nggak adil. Istri saya sudah diambil. Naudzubillah bidzalik. Ini tanda-tanda imannya itu nggak beres. Kalau dia berprasangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda imannya kurang beres. Harus ngaji lagi, harus belajar agama lagi, ya. Karena apapun yang menimpa kita cobaan, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, dan Allah akan mengganti yang sangat besar pula, ya.
Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian Allah, memang di bulan Juni itu alhamdulillah ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit, bukan hanya di Batam. Di tempat saya itu hampir mungkin 5 menit ambulan lewat. Tiap hari saya baca meninggal dunia 1-2 orang. Bahkan habis mandiin di tempat satu, baru pulang udah mandi di tempat lain. Karena nyaris sekali kemarin orang meninggal nggak dimandiin karena takut. Alasannya yang mati kok itu dijadi masuk surga, jadi nggak perlu dimandiin. Alhamdulillah, ajaran sesat. Yang nggak perlu dimandiin apa? Itu orang yang mati di medan perang. Itu lain lagi ya. Jihad di jalan Allah. Selain itu mandi, nyaris gak ada yang nyolatin bu, Bapak Ibu. Tetangganya gak keluar. Alhamdulillah di situ mungkin masih keluar. Di sana tetangganya sampai gak keluar. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada ini, gak ada yang nyolatin. Saudaranya 3 orang datang, itu pun anaknya. Saudara yang lain gak mau dari keluar. Alasannya menular. Penyakit itu datang dari Allah. Kalau menular itu sudah takdirkan oleh Allah SWT. Berarti ujian buat kita ya. Kalau Allah datangkan penyakit, berarti Allah sayang kepada kita. Kenapa? Wabah ini bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena bentuk penghapusan dosa kita di sini. Ya, bentuk kasih sayang Allah. Allah datangkan penyakit karena penghapusan dosa itu dengan penyakit. Kalau kita menerima apa yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa bentuk kasih sayang Allah? Allah timpakan kita dengan penyakit karena Allah akan berikan pahala kita kalau kita sabar. Ya. Dan Allah akan angkat derajatnya. Karena Allah mengatakan, apa hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masul ba'si wad dharra? Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan kalian belum mendapatkan ujian Allah Azza wa Jalla? Kesedihan, pahit ya. Karena kepahitan, kesedihan yang kita alami, semua ini bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Betapa banyak orang yang enak-enakan, betapa banyak orang yang senang-senang hidup di dunia ini. Dia merasa selamanya gak mati-mati. Tapi ketika ditegur sama Allah Azza wa Jalla, kakinya gak bisa jalan, dia baru ingat Allah. Ketika ditegur dengan penyakit, dia baru sadar bahwa selama ini dia tidak pernah sholat di masjid. Selama ini dia tidak pernah baca Al-Quran. Selama ini dia tidak pernah berbuat baik. Maka dia baru sadar. Maka penyakit atau wabah ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan murka. Kepada orang yang beriman bukan murka, bentuk kasih sayang Allah. Di bulan Juni ada seorang tetangga yang menceritakan kuburan Kristen atau kuburan kafir itu, naudzubillah, setiap hari nggak lepas dari 50 orang dalam satu kampung, dalam satu kecamatan atau kabupaten ya, kabupaten. Ini menunjukkan ya bahwa kematian orang yang beriman, Allah akan memberikan suatu penghapusan dosa. Sedangkan orang kafir sebagai azab Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit berbagai macam yang mereka dapatkan. Akhir zaman Allah Azza wa Jalla, kita harus persiapkan diri kita
Semakin getol kita datang ke masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan gak boleh kita futur, gak boleh kita lesu, kendor. Ya. Sebenarnya singkatan PPKM gitu kan, perbanyak pergi ke masjid kan gitu kan. Ya. Oh ini perbanyak pergi ke mall, perbanyak pergi ke masjid. Karena masjid tempat pengaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba antum di tempat lain, antum mau ngadu kepada Allah. Ya. Paling antum di rumah antum mengadu kepada Allah. Ada TV, ada nyetel TV, diganggu main HP, susah kan? Khususnya susah. Apalagi ada bayi, ya. Apalagi ada cucu, ya. Maka jemaah Allah Azza wa Jalla kita berbanyak, terutama kaum laki-laki, ya, datang ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah sampai detik ini Masjid Al-Huda masih istiqomah, sholatnya rapi. Jujur Pak, saya sholat di tempat Bandung di saudara kita Ustaz Abi, jaraknya 2 meter. Aduh saya gimana sholatnya ini? Tapi ketika di Banten Masjid Agung satu pun gak lempar masker. Satu pun di Masjid Agung tidak dapat masker. Ada mungkin berapa orang aja. Jadi ketimpangan dalam menjalankan prokes kesehatan. Kalau menerapkan usaha di rumah semua, kasih duit kayak di Saudi Arabia, 50 juta nggak boleh keluar sebulan, enak kan? Ibu ada di rumah, ke masjid pulang ke rumah, udah nggak boleh kerja. Kalau betul-betul lockdown, jangan setengah-setengah. Ini lockdown ya. Ke masjid nggak boleh, kita tutup. Jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, yang terakhir mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang paling terbaik, mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lilladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum وَادْخِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِمْ. اللهم نقِّهُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرم أجره ولا تعدل بعده وأعده جنة الفردوس وابعده من عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وأنثانا وذاكرنا ومولانا. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم أجرنا من النار وادخلنا جنة الفردوس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.